Om Swastiastu. Selamat pagi, dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Karina Chandra. Saya merupakan dokter muda yang saat ini berada di Departemen KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai NSID pada manajemen nyeri. Sebelumnya, kita akan membahas outline, yaitu yang pertama adalah mengenai nyeri, yang kedua adalah mengenai NSID, dan yang terakhir adalah mengenai keterolak itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai definisi nyeri. Jadi, nyeri menurut International Association for the Study of Pain, atau yang disingkat dengan IASP, nyeri itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan, atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Adapun mekanisme nyeri itu melalui 4 fase. Yang pertama adalah fase transduksi, yaitu suatu proses stimuli nyeri, baik secara mekanis, termal, maupun kimiawi, yang akan diubah menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Kemudian nantinya akan ditransmisikan atau mengalami suatu proses penyaluran impuls melalui medula spinalis ke korteks cerebri yang nantinya akan dimodulasi yang merupakan suatu proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri di kornu posterior medula spinalis yang nantinya akan dipersepsikan atau merupakan hasil akhir dari proses interaksi berupa suatu perasaan subjektif yang disebut dengan nyeri. Adapun penanganan nyeri akut berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiologists atau yang disingkat dengan WFSA, itu adalah yang pertama, apabila nyeri tersebut bersifat akut, maka tujuan dari penata laksanaan nyeri tersebut adalah untuk menghilangkan nyeri tersebut secepat mungkin agar tidak berkembang menjadi nyeri yang bersifat kronis. Maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemberian obat berupa strong opioid dengan cara diinjeksikan dan juga pemberian lokal anestesi. Apabila nyerinya sudah semakin berkurang, maka bisa diberikan opioid secara intraoral, dan apabila semakin lama semakin berkurang, maka sudah bisa diberikan aspirin dan NSAID. Nah, contoh dari nyeri akut ini adalah nyeri post-operasi, di mana pada umumnya nyeri post-operasi itu awalnya adalah nyeri yang terasa berat. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka nyeri tersebut akan berkurang. Selanjutnya adalah penata laksanaan nyeri yang bersifat kronik, di mana mempergunakan WHO Step Ladder yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap di mana nyerinya bersifat ringan dengan nilai skor FAS 1 sampai dengan 3. Di mana pada tahap nyeri ringan ini, pasien bisa diberikan non-opioid adjuvan seperti aspirin, NSAID, ataupun paracetamol. Kemudian apabila nyerinya semakin bertambah sampai ke nyeri sedang, maka bisa diberikan opioid golongan lemah atau mild opioid dan dikombinasikan dengan non-opioid adjuvan. Untuk contoh dari mild opioid ini, yaitu berupa kodein dan tramadol. Kemudian, apabila nyerinya bertambah berat, sampai dikategorikan nyeri berat dengan nilai skor FAS 8 sampai dengan 10, maka pasien bisa diberikan opioid strong atau kombinasi strong opioid dengan non-opioid adjuvan. Untuk contoh daripada strong opioid itu seperti morfin, metadon, buprenorfin, dan fentanyl transdermal. Selanjutnya kita membahas mengenai NSAID. Jadi NSAID ini merupakan suatu kelompok obat yang memiliki efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Di mana NSAID ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu non-selective COX inhibitor dan COX-2 selective inhibitor. Untuk yang non-selektif, contohnya adalah seperti ibuprofen, naproxen, aspirin, acetaminophen, dan ketorolac. Kemudian untuk COX-2 selective inhibitor, contohnya adalah seperti celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, dan parecoxib. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme kerja NSAID, di mana pada kasus pasien yang mengalami suatu perlukaan pada permukaan tubuhnya atau kerusakan dari jaringan,
maka tubuhnya itu akan memproduksi fosfolipid, di mana fosfolipid ini akan diubah menjadi asam arekidonat, dan oleh bantuan enzim COX-1 dan COX-2 akan menghasilkan prostaglandin. Nah, disinilah mekanisme kerja dari NSAID, di mana pada NSAID, tadi seperti yang telah disebutkan, dia memiliki dua klasifikasi, yaitu yang pertama adalah non-selective COX inhibitor, dan yang kedua adalah selective COX-2 inhibitor. Pada yang non-selektif, itu dia bekerja di kedua tempat atau di kedua enzim, yaitu dia menghambat COX-1, enzim COX-1, dan enzim COX-2. Sehingga di mana COX-1 ini dia berperan dalam proteksi gaster, mukosa gaster, berperan dalam perlindungan dari parenkim renal, dan juga berperan dalam pembekuan darah. Jadi apabila penggunaan obat NSAID yang jenis non-selective COX inhibitor, maka dia selain sebagai antiinflamasi, dia juga berperan dalam pembentukan efek samping karena ada COX-1 inhibitor dari COX-1 itu diinhibisi, sehingga menyebabkan adanya gangguan dari gaster dan juga gangguan dari pembekuan darah. Sedangkan untuk yang spesifik COX-2 inhibitor, dia tidak bekerja di COX-1. Dia hanya bekerja menghambat enzim COX-2 saja, sehingga dia memiliki efek antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik saja, tanpa mengganggu kinerja dari COX-1. Kemudian kita akan menilik lebih lanjut lagi mengenai cara kerja dari COX-1 pada mukosa gaster, di mana COX-1 ini diperlukan untuk pembentukan dari PGE2 dan PGI2, yang mana ini berperan dalam proteksi dari mukosa gaster. Apabila COX-1 enzimnya ini diinhibisi atau dihambat, maka PGE2 dan PGI2 ini menjadi tidak terbentuk, sehingga ini akan meningkatkan risiko dari ulkus peptikum atau ulkus pada GI tract. Kemudian selanjutnya adalah peran dari siklooksigenase 1 atau COX-1 pada platelet, di mana COX-1 ini akan berperan dalam pembentukan tromboksin A2 yang berperan dalam platelet agregasi atau pembekuan darah. Sehingga apabila COX-1 ini diinhibisi atau dihambat, maka tromboksin A2 ini tidak akan terbentuk, yang mana ini akan menyebabkan peningkatan risiko perdarahan. Selanjutnya adalah farmakokinetik dari NSAID, di mana farmakokinetik ini meliputi absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Pada absorpsi, sebenarnya semua COX inhibitor kecuali ketorolac itu diserap dengan baik setelah pemberian oral, dan semuanya biasanya akan mencapai konsentrasi puncak di darah dalam waktu kurang dari 3 jam. Kemudian pada distribusi, setelah diabsorpsi, COX inhibitor ini sangat terikat oleh protein plasma, terutama albumin sebanyak di atas 95%. NSAID ini memiliki sifat larut lemak yang memungkinkan untuk menembus sawar darah otak dengan mudah untuk menghasilkan analgesik sentral dan antipiretik, dan untuk menembus ruang sendi sehingga menghasilkan efek antiinflamasi. Kemudian biotransformasi. Sebagian besar inhibitor COX itu dia mengalami hepatik biotransformasi dan akhirnya nanti diekskresikan semuanya melalui urin setelah biotransformasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek samping dari NSAID, di mana NSAID ini penggunaannya memiliki beberapa efek samping seperti GI toxicity, kemudian juga memiliki efek samping pada proses pembekuan darah atau koagulasi, kemudian efek pada kardiak, efek hipertensi, efek pada renal, efek pada hepar, bisa juga menimbulkan efek samping alergi, kemudian bisa menimbulkan aseptik meningitis, kemudian juga memiliki efek samping pada bone healing dan adanya interaksi obat. Adapun karakteristik NSAID ini adalah dia dapat menurunkan aktivasi dan sensitisasi nociceptor periferal, dan dia juga melemahkan respon inflamasi, karena sesuai dengan namanya, yaitu non-steroid anti-inflamasi. Kemudian NSAID ini tidak adanya ketergantungan atau potensi kecanduan tidak seperti opioid. Walaupun dia tidak memiliki efek yang seperti opioid, tapi dia bekerja secara sinergis dengan opioid. Dia juga tidak ada depresi pernafasan,
lebih sedikit mual muntahnya dibandingkan dengan opioid, dengan durasi aksi yang panjang, dan lebih sedikit variabilitas dosisnya dibandingkan dengan opioid, serta tidak ada perubahan pupil dan tidak ada efek kognitif tidak seperti opioid. Selanjutnya kita membahas ketorolak. Jadi ketorolak ini merupakan salah satu contoh dari NSAID, klasifikasi non-selective anti-inflammatory atau non-selective COX inhibitor. Jadi ketorolak ini dia memiliki efek analgesik yang kuat, tapi untuk aktivitas antiinflamasinya termasuk kategori yang sedang, di mana dia mempotensiasi aksi anti-nosiseptif dari opioid. Kemudian untuk ketorolak ini dia memiliki sedikit atau bahkan tidak ada efek pada dinamika saluran empedunya, tidak seperti dengan opioid. Untuk farmakokinetik dari ketorolak sendiri, dia memiliki konsentrasi plasma maksimum 45 hingga 60 menit dengan eliminasi waktu paruh sekitar 5 jam. Kemudian dia memiliki pengikatan protein atau protein bindingnya melebihi 99% dan dimetabolisme terutama oleh konjugasi glucuronic acid. Serta clearance-nya untuk ketorolak ini menurun pada orang tua sehingga dosis harus diturunkan pada pemberian dengan orang tua. Kemudian untuk penggunaan klinisnya harus dibarengi dengan indikasi. Adapun indikasi dari ketorolak ini adalah untuk memanajemen nyeri dengan jangka waktu yang pendek, yaitu sekitar kurang dari 5 hari, nyeri yang bersifat akut, sedang, hingga berat pasca prosedur bedah. Kemudian ketorolak ini tidak diindikasikan untuk kondisi nyeri yang bersifat ringan ataupun kronis. Dosis standar ketorolak memberikan analgesik adalah setara dengan 6 sampai dengan 12 mg morfin yang diberikan dengan rute yang sama, dan waktu onsetnya juga mirip dengan morfin, tapi ketorolak memiliki durasi kerja yang lebih lama, yaitu sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Ketorolak ini bekerja secara perifer dan telah menjadi alternatif populer untuk penggunaan opioid, untuk analgesik pasca operasi karena efek samping sistem saraf pusat yang minimal. Ketorolak ini bermanfaat pada pasien dengan peningkatan risiko depresi pernafasan pasca operasi atau emesis. Untuk kontraindikasi dari ketorolak ini adalah tidak boleh diberikan pada pasien yang alergi terhadap penggunaan aspirin ataupun NSAID. Kemudian juga dilarang untuk penggunaannya pada pasien dengan ulkus peptikum yang aktif atau perdarahan gastrointestinal. Dilarang juga untuk pasien dengan gangguan ginjal lanjut dan pada pasien yang berisiko gagal ginjal akibat penurunan volume. Kemudian pada pasien yang mengalami persalinan, ini dilarang karena dapat mempengaruhi sirkulasi janin dan menghambat kontraksi uterus. Kemudian dilarang juga untuk pasien yang sedang laktasi dan memiliki penyakit cerebrovaskular serta gangguan koagulasi. Ketorolak ini dia memiliki efek samping sebagai berikut, yaitu dia dapat memperpanjang waktu perdarahan sehingga harus hati-hati diberikan pada pasien yang berisiko mengalami perdarahan pasca operasi. Kemudian efek samping lain adalah ketorolak ini bisa menyebabkan bronkospasme yang dapat mengancam jiwa pada pasien dengan asal poliposis, asma, dan sensitivitas aspirin. Kemudian penggunaan ketorolak ini secara sederhana dapat meningkatkan konsentrasi plasma enzim transaminase hati dan dapat menyebabkan iritasi dan perforasi gastrointestinal, sedasi, dan udem perifer, serta meningkatkan toksisitas ginjal pada pasien CHF, hipovolemik, sirosis hati, dan mengeluarkan zat vasoaktif. Untuk dosisnya dibagi menjadi 3, yaitu ada untuk anak-anak, dewasa, dan geriatri. Untuk pasien anak-anak dibagi lagi dosisnya untuk anak usia 2-16 tahun, kemudian untuk anak di atas 16 tahun tapi dengan berat badan kurang dari 50 kg, dan untuk anak-anak di atas 16 tahun dengan berat badan di atas 50 kg. Kemudian untuk dewasa dibagi sesuai dengan jalur masuk obatnya, yaitu secara intravena, intramuskular, ataupun intraoral. Di mana pada orang dewasa secara intravena itu ketorolak diberikan dengan dosis 30 mg sebagai dosis tunggal atau 30 mg setiap 6 jam dan tidak melebihi 120 mg per harinya. Kemudian untuk jalur intramuskular, biasanya ketorolak ini diberikan 60 mg sebagai dosis tunggal atau 30 mg setiap 6 jam, tidak melebihi 120 mg per harinya. Sedangkan untuk jalur peroral atau intraoral, biasanya ketorolak ini diberikan dengan dosis 20 mg sekali
setelah terapi intravena atau intramuskular, lalu diberikan 10 mg setiap 4-6 jam dan tidak melebihi 40 mg per harinya. Sedangkan untuk geriatri tentunya harus dikurangi dosisnya, di mana untuk intravena biasanya diberikan 15 mg sebagai dosis tunggal atau 15 mg setiap 6 jam dan tidak melebihi 60 mg per harinya. Kemudian melalui intramuskular biasanya dosisnya diberikan 30 mg sebagai dosis tunggal atau 15 mg setiap 6 jam dan tidak melebihi 60 mg per harinya. Sedangkan untuk jalur peroralnya, pasien geriatri diberikan 10 mg sekali setelah terapi intravena atau intramuskular, lalu 10 mg setiap 4-6 jam dan tidak melebihi 40 mg per harinya. Berikut merupakan gambar contoh ilustrasi gambar ketorolac dalam bentuk sediaan tablet, kemudian dalam bentuk vial, dan dalam bentuk ampulnya. Sekian presentasi mengenai manajemen nyeri dengan NSAID. Semoga ilmu yang disampaikan berguna nantinya. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.